Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah hadir di perkuliahan saya, perkuliahan Cost Accounting atau akuntansi biaya. Ini adalah pertemuan kedua ya. Kita akan membahas adalah tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya. Pertemuan kedua ini adalah sebuah cerita teman-teman ya. Jika Anda melihat bahwa akuntansi hanyalah serangkaian angka untuk dijumlah, pilih, serta ditelusuri, maka bersiaplah menerima kejutan. Akuntansi by modern lebih dari sekedar angka, sangat jauh berbeda. Akuntansi adalah memegang peran dalam mengambil keputusan manajemen. Akuntansi biaya memainkan peran utama mulai dari menyajikan informasi dalam rencana peluncuran produk baru sampai dengan mengevaluasi keberhasilan kampanye iklan terakhir. What akuntansi biaya? Apa itu akuntansi biaya ya? Akuntansi biaya itu yang pertama adalah sebuah proses. Setelah itulah tumbuh biaya. Di sini adalah yang diproses ada barang mentah, barang setengah jadi, barang jadi. Itu adalah diproses dari barang mentah, setelah itu jadi barang setengah jadi, setelah itu adalah barang jadi. Seberapa penting akuntansi biaya? Yang pertama ya, apakah seorang manajemen atau manajer mampu mengambil keputusan? Itu adalah kita melihat di akuntansi biayanya. Jika mau dia memutuskan bahwa harga barang ini berapa, yang akan dijual berapa, ngambil untungnya berapa, itulah fungsinya akuntansi biaya. Apakah barang-barang ini bisa diketahui berapa harganya? Lah, itulah adalah akuntansi biaya. Kita akan mengetahui apabila biaya-biaya itu sudah diketahui semua, sudah dijumlah dan berapa habisnya dan berapa persen kita mengambil keuntungannya. Apakah perusahaan bisa memperkirakan berapa banyak barang yang harus diproduksi? Lah, itulah fungsinya akuntansi biaya. Apakah akuntansi biaya itu ya? Akuntansi biaya bagian dari akuntansi manajemen di mana merupakan salah satu dari bidang khusus akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Pengertian biaya dalam artian eh, seperti ada biaya seperti ada seluruh pengorbanan sumber ekonomi untuk mendapatkan aktiva atau kekayaan. Biaya dalam arti luas ya, ini sempit, ini adalah dalam arti luas adalah seluas pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dalam bentuk uang, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Apa tujuan akuntansi biaya? Ini adalah tujuan akuntansi biaya, penentuan harga pokok, perencanaan biaya, pengendalian biaya, dasar utama pengambilan keputusan yang khusus. Apa perbedaan akuntansi biaya, keuangan dan manajemen? Di sini adalah akuntansi biaya berguna untuk menghitung biaya suatu produk yang mengandung unsur bahan baku, upah langsung dan overhead pabrik. Serta memusatkan pada akuntansi biaya, penilaian persediaan dan perhitungan, serta penetapan harga pokok suatu produksi hal menekankan pada sisi biaya.
Kalau akuntansi keuangan, tadi yang akuntansi biaya ya, sedangkan akuntansi keuangan itu mengarah pada proses penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan kepada pemilik perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen menekankan pada penggunaan data akuntansi untuk pengambilan keputusan bisnis, menekankan pada aspek pengendalian manajemen atas biaya. Ini adalah perbedaan akuntansi keuangan sama akuntansi manajemen ya. Pemakai utamanya itu kalau semisal akuntansi keuangan itu adalah para manajer, puncak dan pihak luar perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen, ini akuntansi keuangan, kalau akuntansi manajemen para manajer dari berbagai jenjang organisasi. Jadi perbedaannya itu kalau pemakainya itu adalah akuntansi keuangan itu adalah puncak manajer, sama pihak luar itu seperti kreditur ya, investor, setelah itu adalah masyarakat luas. Sedangkan lingkungan informasinya perusahaan, SCR keseluruhannya. Kalau semisal perusahaan keseluruhan, ini adalah keseluruhan perusahaan kalau akuntansi keuangan. Kalau akuntansi manajemen itu bagian perusahaannya saja. Fokus informasi kalau akuntansi keuangan berorientasi pada masa yang lalu. Kalau manajemen orientasi masa yang akan datang. Tentang waktu kurang fleksibel, bervariasi kalau semisal manajemen ya. Setelah itu kriteria bagi informasi kalau semisal akuntansi keuangan dibatasi oleh prinsip akuntansi berterima umum. Setelah itu kalau semisal akuntansi manajemen tidak ada batasan kecuali manfaat yang bisa diperoleh. Selanjutnya disiplin sumber ilmu ekonomi dalam psikologi sosial, isi laporan berupa ringkasan kalau semisal keuangan ya, mengenai perusahaan sebagai keseluruhan. Kalau akuntansi manajemen ini laporan bersifat rinci mengenai bagian dari perusahaan. Sifat informasinya itu kalau akuntansi keuangan, ketepatan informasi merupakan hal penting. Kalau semisal manajemen ya, unsur teksiat informasi akan besar ya. Setelah itu adalah bagan organisasi fungsi perusahaan. Ini adalah bagannya, ada akuntansi biaya, akuntansi keuangan, analisis keuangan. Peran kontrol dalam perencanaan dan pengendalian. Ini adalah kontrol. Setelah itu adalah seorang manajemen kunci yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi suatu perusahaan. Jadi berkembang tidaknya perusahaan itu tergantung dari manajemennya. Karena fungsi utama atau kunci kesuksesan sebuah perusahaan itu berada di sebuah manajemennya atau seorang manajemennya. Peran kontrol dalam pengendalian manajemen perusahaan. Di sini ada rencana, evaluasi adalah hasil. Setelah direncanakan, kita akan dievaluasi. Setelah evaluasi, kita akan mendapatkan hasilnya. Untuk ringkasan, akuntansi biaya, akuntansi keuangan, sama akuntansi manajemen sangat penting untuk pengendalian dan efisiensi perusahaan. Untuk soal latihan, ini bisa Anda kerjakan di rumah. Kita ketemu lagi di minggu depan membahas tentang soal-soal yang sudah saya berikan sekarang. Ini adalah daftar pustaka atau Anda bisa referensi yang saya gunakan adalah ini ya. Silakan Anda dilihat referensinya, boleh menggunakan ini atau boleh menggunakan referensi yang lain. Ini adalah biodata saya ya. Ini adalah ID Scopus saya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.